Agen Lautaro, kami telah capai kesepakatan pembaruan kontrak dengan Inter Milan. Agen Lautaro Martinez, Alejandro Chamano mengonfirmasi bahwa mereka telah mencapai kesepakatan prinsip dengan Inter Milan mengenai pembaruan kontrak. Negosiasi perpanjangan kontrak pemain asal Argentina itu dengan Nerazzurri telah menjadi topik terhangat dalam beberapa hari terakhir. Negosiasi tersebut sempat berada di ambang kegagalan karena tuntutan besar dari sang agen perihal gaji. Namun pada akhirnya Lautaro sendiri yang memutuskan untuk melakukan intervensi dalam beberapa jam terakhir. Lautaro dilaporkan menginstruksikan agennya, Alejandro Chamano, untuk membatalkan tuntutan berlebihan dan menerima tawaran yang lebih baik dari klub. Manajemen klub dilaporkan telah memuaskan sang kapten dengan menawarkan gaji bersih sebesar 9 juta euro per musim ditambah bonus 2 juta euro. Kesepakatan itu telah dikonfirmasi oleh pakar bursa transfer Sky Sports Italia, Gianluca Di Marzio. Kini sang agen, Chamano sendiri juga sudah membenarkannya, di mana Lautaro menyetujui kontrak baru hingga 2029 tanpa menyertakan klausul pelepasan. Pada prinsipnya kami telah mencapai kesepakatan, kata sang agen, Alejandro Chamano saat mengomentari pembicaraan kontrak baru Lautaro dengan Nerazzurri. Lautaro telah membela Inter sejak tahun 2018. Kontraknya saat ini berlaku hingga Juni 2026. Pemain internasional Argentina ini menjalani periode karir terbaiknya sejak bergabung dengan Inter. Kapten Nerazzurri ini kerap menegaskan keinginannya untuk tetap bertahan di klub. Dengan demikian, kontrak baru ini akan menjamin masa tinggalnya di Appiano Gentile hingga 2029, melanjutkan kemitraan hebat dengan Marcus Thuram di ujung tombak. Inter Milan bakal putus kontrak Korea jika tidak laku dijual. Inter Milan dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk mengakhiri kontrak Joaquin Correa demi bisa mendepaknya di musim panas 2024 ini. Penyerang asal Argentina itu tidak pernah benar-benar menunjukkan performa terbaiknya sejak pindah ke Inter. Dia menjalani 2 musim yang mengecewakan di Inter, sebelum dipinjamkan ke Olympique Marseille di sepanjang musim 2023-24. Selama di Prancis, Correa tidak mampu mencetak sebiji gol pun di semua kompetisi. Oleh karena itu, Om pun memilih untuk tidak mempertahankan jasanya secara permanen dan memulangkannya ke Inter. Menurut Tuttosport via FC Inter 1908, Correa tengah diincar klub-klub Amerika Selatan, seperti River Plate, Estudiantes, dan Corinthians. Namun, jika transfer permanen gagal terwujud, maka Nerazzurri bisa memfasilitasi kepergian sang pemain dengan cara mengakhiri kontraknya lebih awal. Kontraknya saat ini di Inter masih tersisa 1 tahun lagi, yang akan berakhir pada Juni 2025. Solusi ini akan memungkinkan Inter membebaskan gaji kotornya sekitar 6 juta euro, namun, Correa sendiri juga harus menyetujui pemutusan kontrak tersebut. Terlebih lagi, pemutusan kontrak sang pemain bisa menjadi solusi mahal bagi Inter. Pasalnya, nilai sang striker saat ini di neraca adalah 8,5 juta euro. Oleh karena itu, penjualan di bawah angka tersebut, terlebih lagi secara gratis merupakan kerugian modal yang signifikan bagi klub. Seperti yang diberitakan belakangan ini, Inter masih mengharapkan tawaran dari klub Arab Saudi demi menghindari kerugian mereka di musim panas ini. Gudmundsson lebih condong ke Napoli dibanding ke Juventus ataupun si biru hitam Inter Milan. Napoli dikabarkan mengungguli Inter Milan dan Juventus dalam perburuan striker Genoa, Albert Gudmundsson di musim panas 2024 ini. Hal ini menurut Il Mattino via Kinter 1908 bahwa Partenope telah meningkatkan upaya mereka untuk mencoba memboyong penyerang Islandia tersebut. Penyerang serbaguna berusia 26 tahun itu tampil mengesankan pada musim 2023-24 dengan menorehkan 16 gol dan 5 assist di semua ajang. Performanya tersebut memicu ketertarik banyak klub, terutama di Serie A seperti Juventus, Inter Milan, Napoli, serta dari klub-klub Liga Premier dan Bundesliga. Gudmundsson telah menegaskan bahwa dirinya ingin tetap berkarir di Italia jika meninggalkan Genoa di musim panas ini. Tim berjuluk Rossoblu itu dikatakan meminta 35 juta euro untuk mahar transfer sang pemain. Napoli kini lebih aktif bergerak untuk mencoba menemukan kesepakatan, dan telah menawarkan bek mereka, Østigard, ke Genoa sebagai bagian dari kesepakatan untuk Gudmundsson. Østigard sendiri merupakan mantan bek Genoa, dan hal ini bisa menjadi faktor kunci dalam negosiasi antara kedua klub. Namun, saat ini tim Liguria juga membutuhkan uang tunai yang signifikan untuk bisa beroperasi di bursa transfer. Musim panas, jadi, masih harus dilihat apakah Napoli bakal berhasil meyakinkan Genoa dan mengubur impian Inter untuk mendapatkan jasa Gudmundsson. Kebanggaan Buchanan memakai serang biru hitam Inter.
Tajon Buchanan mengaku sangat bangga bisa memperkuat klub sekelas Inter Milan, yang ia anggap sebagai salah satu terbaik dunia. Dalam sesi wawancara dengan TLN, Buchanan berbicara tentang kehidupannya selama 6 bulan pertamanya di Inter dan proses adaptasinya di sepak bola Italia. Dia juga memuji pelatih Simone Inzaghi atas mentalitas pemenangnya. Pemain internasional Kanada ini bergabung dengan Nerazzurri pada bulan Januari lalu, meski tak tampil sebagai starter, menit bermainnya bertambah signifikan di penghujung musim 2023-24. Bek sayap serbaguna ini berulang kali tampil sebagai pemain pengganti di sisi kiri. Buchanan merasa puas dengan beberapa bulan pertamanya di klub meski kurang menit bermain karena ia masih dalam proses adaptasi dan belajar banyak dari rekan satu timnya. Semua orang di Inter membuat saya terkesan, kata Buchanan. Mereka semua berada di Inter karena suatu alasan dan saya belajar banyak dari mereka setiap hari. Saya masih beradaptasi dengan kehidupan di Serie A. Namun rekan satu tim dan staf pelatih telah membantu saya, selalu menyenangkan untuk tampil di lapangan dan menunjukkan apa yang bisa Anda lakukan. Jadi, saya merasa semakin sering bermain, saya akan semakin beradaptasi dengan sepak bola Italia. Buchanan juga menggambarkan kepindahannya dari klub Brugge ke Inter sebagai peningkatan karir yang besar. Inter adalah salah satu klub terbesar di dunia. Pindah dari MLS ke Liga Belgia merupakan lompatan besar, namun bergabung dengan Nerazzurri merupakan lompatan karir yang masif. Anda pasti bisa merasakan perbedaannya, dan saya sangat bangga berada di sini. Semuanya terjadi begitu cepat. Tiba-tiba saya tidak lagi bermain di Brugge dan transfer pun segera terjadi. Syukurlah semuanya berjalan lancar dan rekan tim baru saya menyambut saya di Inter. Itu adalah momen yang saya impikan. Kandidat 4 calon presiden Inter dan akan diputuskan pekan depan. Sebuah laporan di pers Italia menyebutkan ada 4 calon presiden Inter, termasuk pejabat Oaktree dan juga BP Marotta, perusahaan investasi yang berbasis di Amerika Serikat ini mengambil alih klub tersebut minggu lalu setelah Suning mengalami gagal bayar. Pada hari Selasa pekan depan, akan ada rapat pemegang saham klub untuk pertama kalinya di bawah kepemilikan Oaktree, dan tentu saja pertemuan ini juga akan dimanfaatkan Oaktree untuk penunjukan pengganti beberapa direksi perwakilan. Suning yang harus angkat kaki, sekaligus menentukan siapa presiden baru klub. Tuttosport menyebutkan setidaknya ada 4 kandidat yang mungkin untuk peran presiden menggantikan Steven Zhang. Dua profil pertama yang disebutkan sumber tersebut adalah Alejandro Cano dan Caterine Ralph. Dua ini bertindak sebagai perwakilan utama Oaktree di Inter sejauh ini, mengawasi prosedur pengambil alihan yang terjadi. Surat kabar yang bermarkas di Turin tersebut menyatakan bahwa Ralph, khususnya, bisa menjadi kandidat utama untuk peran tersebut. Namun demikian, sumber tersebut yakin Oaktree mungkin enggan mengenai masalah ini, karena Cano dan Ralph dianggap penting untuk keseluruhan investasi perusahaan, sehingga masih harus dilihat apakah mereka mampu menempatkan salah satu dari mereka dalam peran permanen di Viale della Liberazione. Kandidat ketiga dalam daftar adalah Carlo Marchetti. Pria asal Italia ini telah menjadi anggota Dewan Direksi Inter sejak Juni 2021. Oaktree telah menempatkan Marchetti bersama Amadeo Carasei di Dewan untuk mengawasi operasional klub. Terakhir, sumber ini menyebut BP Marotta sebagai calon presiden klub terakhir. Namun demikian, laporan tersebut meyakini bahwa pria berusia 67 tahun itu lebih memilih untuk tetap menjabat sebagai CEO, mengawasi departemen olahraga klub daripada memikul tanggung jawab yang berbeda.